Blue 39 Station, Radio Kampus Fakultas Bisnis dan Ekonomika. Teknologi yang semakin berkembang mendorong manusia dalam menginisiasi berbagai macam perubahan. Super Smart Society, atau lebih akrab dikenal dengan Society 5.0. Sebuah terobosan yang datang mengatasi kekhawatiran dari pemikiran sebelumnya. Keberadaan teknologi yang digadang-gadang akan menggantikan pekerjaan manusia, kini menjadikan manusia kembali atas pusat pekerjaannya. Manusia yang dulu hanya menjadi penikmat atau pasif komponen atas teknologi, kini bertransformasi menjadi penggerak atau penggagas teknologi. Pembaharuan yang ada menuntut manusia untuk berperan aktif pada perkembangan yang terjadi. Kehidupan berbasis teknologi memudahkan kita dalam mengentaskan berbagai permasalahan yang terjadi. Teknologi membuat dunia menjadi tempat tanpa batas, menjadikan globalisasi sebagai faktor persaingan yang semakin panas. Siapkah kita menjadi generasi penggagas atau hanya menjadi generasi yang tergerus oleh perkembangan zaman? Welcome to Society 5.0. Awal tahun 2019, tepatnya 21 Januari, pada pertemuan World Economic Forum di Davos, Swiss, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe membeberkan visi terkait Society 5.0. Sebenarnya, apa itu Society 5.0 dan mengapa transformasi tersebut sangat berpengaruh besar terhadap perubahan pola kehidupan saat ini? Jika kita tarik mundur, Society pertama kali muncul saat manusia berburu dan mengenal tulisan. Bergeser ke era manusia mulai mengenal pertanian dan bercocok tanam. Kemudian terjadi sebuah revolusi besar. Mulainya era industri dengan mesin sebagai penunjang kegiatan. Dan 4.0 yang mulai bertransformasi, di mana adanya internet untuk mengakses dan membagikan informasi. Hingga kembali bertransformasi di 5.0, menciptakan manusia yang berpusat dengan manusia itu sendiri sebagai basis teknologi sebagai supportnya, yang berperan menyeimbangkan antara kemajuan ekonomi dan teknologi untuk menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang nyata. Dulu, kita hanya sebatas mengakses data, menganalisa informasi, dan mengaplikasikannya menjadi sebuah bentuk melalui internet. Kini dengan kemajuan 5.0, setiap informasi yang ada dan terkumpul di ruang maya diintegrasikan dengan kecerdasan buatan yang secara otomatis memproses menjadi sebuah basis data yang kelak dikeluarkan secara fisik. Sebagai contoh smart car yang sudah memiliki fitur autopilot. Sebelumnya, kita hanya mencari data jalan mana saja yang membuat kita sampai tujuan dengan cepat. Kemudian, menimbang dan membuat keputusan. Namun sekarang, data yang sudah terkumpul diakses secara real-time dan terotomatisasi dengan perintah-perintah tertentu, sehingga memungkinkan kendaraan melaju secara otomatis dengan aman bertumpu pada data yang ada. Transformasi Society 5.0 membawa sebuah nilai yang tak pernah ada sebelumnya. Penyelesaian solusi atas permasalahan sosial kini dielaborasi dengan keseimbangan unsur teknologi dan ekonomi. Permasalahan atas kebutuhan energi yang ramah lingkungan dapat tercapai dengan pemanfaatan energi alternatif, sehingga tercipta pemenuhan energi yang baik bagi lingkungan dan terjangkau secara ekonomi. Lantas bagaimana dengan permasalahan lapangan pekerjaan? Apakah otomatisasi yang ada kelak menggusur lapangan pekerjaan yang sudah ada? Ya, McKinsey memprediksi dalam 10 tahun ke depan, sebanyak 23 juta lapangan pekerjaan di Indonesia akan tergantikan oleh otomatisasi. Namun, dengan perubahan pekerjaan yang ada, nantinya akan mendorong peningkatan produktivitas, pertumbuhan pendapatan, dan tentunya menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dibutuhkan di masa depan. Era di mana kemudahan teknologi merasuk
dan menjadi bagian dari sendi-sendi kehidupan. Internet of Things menjelma menjadi sebuah kultur baru, membawa perubahan atas nilai humanistik yang secara keseluruhan didedikasikan untuk meningkatkan kemampuan manusia. Transformasi tersebut akan melahirkan manusia yang lebih memanusiakan manusia. Dengan segala kepraktisannya, manusia dapat lebih menikmati kehidupan sepenuhnya. Transformasi yang ada mendorong optimalisasi peran manusia untuk lebih produktif dan fokus dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tidak berbahaya dan repetitif. Berdasarkan data dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial memaparkan, dalam 3 tahun terakhir, setiap tahunnya kecelakaan kerja meningkat signifikan. Sebanyak 177.000 kasus terjadi sepanjang tahun 2020. Atau jika di rata-rata, setiap harinya sebanyak 12 pekerja mengalami cacat permanen dan 7 pekerja meninggal dunia akibat kecelakaan kerja. Memang benar, orang berpendapat keberadaan robot mendegradasi peran manusia dalam pekerjaannya. Memang, dengan teknologi sebuah pekerjaan dapat dicapai dengan cepat, efektif, dan efisien. Namun yang lebih penting, kita harus sadar bahwa peran teknologi mampu menggantikan peran manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang sifatnya berbahaya dan berisiko tinggi. Data dari Sensus Penduduk tahun 2020 menyebutkan milenial atau Gen Y terdapat sebanyak 69.711.600 atau mendominasi 25% dari seluruh populasi penduduk di Indonesia. Generasi dengan karakter yang rata-rata kompetitif, percaya diri, dan selalu berorientasi pada pencapaian menjadi salah satu pilar kunci keberhasilan Indonesia dalam menyukseskan penerapan Society 5.0 ke depannya. Lantas, apa yang bisa mulai dipersiapkan Gen Y terhadap perubahan zaman? Terdapat 5 poin penting yang dapat dipersiapkan milenial untuk beradaptasi dengan era Society 5.0. Pertama, behavior atau tingkah laku. Perubahan yang terjadi tentu membawa dampak dan implementasi yang berbeda. Oleh karenanya, perlu untuk merubah cara pikir saat melakukan pekerjaan yang sifatnya independen individu menjadi interdependent work teams untuk mencapai hasil yang lebih maksimal dan berhasil dalam jangka panjang. Kedua, relationship. Cara kita berkomunikasi dan mengambil keputusan menjadi kunci di zaman dengan informasi yang serba cepat. Bagaimana memilah informasi yang perlu dan menghubungkannya dengan kebutuhan yang hendak dicapai melalui proses komunikasi yang efektif. Ketiga, attitude. Bersikap responsif, mampu peka terhadap segala perubahan dan tantangan yang ada. Keempat, values. Membiasakan untuk berpikir terstruktur dalam mencari tahu apa yang menjadi masalah dan menitik beratkan terhadap penyelesaian yang memberikan nilai tambah terbaik. Kelima, environment. Mengetahui konteks apa yang akan menjadi fokus dari spesialisasi diri kita untuk berkarya ke depannya. Di masa Society 5.0, manusia akan dituntut untuk cepat menemukan solusi untuk permasalahan yang ada. Hal ini juga membuat para generasi milenial harus menjadi long life learner dengan aktif menggali informasi dan menciptakan inovasi mengikuti perkembangan zaman. Kita sebagai pilar dari tonggak Nusantara harus mulai menaruh perhatian lebih pada setiap perubahan yang terjadi. Berdiri sebagai pemimpin, menghasilkan kreativitas untuk jadikan Indonesia yang terdepan. Inilah peran dan kesempatan kita sebagai generasi milenial untuk dapat mengambil manfaat dari perubahan yang ada. Kemajuan teknologi yang semakin pesat
membawa perubahan signifikan pada berbagai lini kehidupan. Perputaran poros dunia yang sangat cepat seolah tak pernah penat memaksa kita untuk terus beradaptasi, berakselerasi dengan segala perubahan yang terjadi. Namun, tak ada gunanya menyalahkan keadaan. Kita belajar dari masa lalu, hidup untuk saat ini, dan bersiap untuk masa depan. Perubahan zaman itu pasti. Mari berdamai dan beradaptasi dengan perubahan. Einstein pernah berkata, "The measure of intelligence is the ability to change." Ukuran kecerdasan sesungguhnya terletak pada kemampuan untuk berubah. Never stop learning and let's lead this era with innovation because millennials are brave.